Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita sama-sama dikumpulkan di majlis yang mulia, di tempat yang mulia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala angkat kita untuk berkumpul bersama orang-orang mulia, dan Allah mudahkan kita mengamalkan amalan orang-orang mulia sehingga kita dikumpulkan di yaumul qiyamah bersama Nabi yang mulia dan para sahabat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Ubaidillah, pimpinan Masjid RSM, dan juga Ustaz Rahmat Inggil, pimpinan Majelis Nurul Tolam, dan seluruh para jamaah hadirin yang berbahagia. Pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita pada bab yang ke-31, Al-Babul Wahid Wassalasun, bab yang ke-31, Adabul insani fid du'a, adab seseorang dalam berdoa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya kepadaku, anni tentang aku, fa inni qarib, maka katakan bahwa aku adalah dekat, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, akulah yang menjawab semua seruan dan doa-doa orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila ia berdoa. Falyastajibuli, maka kalau doa mau diperkenankan, mau diijabah, jawab dulu panggilan Allah. Jadi kalau kita manggil Allah, ya, pengen kita manggil Allah, maka syaratnya Allah bisa datang kepada kita. Kalau dipanggil Allah, datang. Ya, ini adab etika. Sebelum kita meminta, sebelum kita memohon, adabnya kita ngadep dulu. Ya. Saya masih ingat dulu ya, guru kita yang ngajarin tuh, Ki Amir Hamzah. Beliau cerita, saya sebelum ngundang Habib Anis, sebelum ngundang, itu bertahun-tahun saya datang ke Solo, sowan ke Solo, bawain hadiah ke Solo, bawain yang diseneng Habib Anis di Solo. Belum ngundang tuh, bertahun-tahun dulu ngapain? Ngaji. Setelah bertahun-tahun ngaji, bertahun-tahun sowan, barulah beliau berani ngundang setelah bertahun-tahun. Apa maksudnya? Kita jangan melulu minta hak kita. Jangan melulu minta sesuatu dari orang lain, tapi kita dulu yang ngasih. Gitu. Ya, jelas? Maka sudah merupakan satu keuntungan buat kita. Kalau kita yang ngundang kiai, kalau kita yang ngundang guru, tuh guru datang, untung udah. Ya. Karena nggak semua orang begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jadi dasarnya begitu. Kalau kita pengen ngundang orang, ya, bagi orang besar, itu nggak ujuk-ujuk datang langsung ngundang terus beliau datang, enggak. Ya. Tapi minimal seperti itu ya, minimal begitu, minimal. Jangan kita ngundang guru WA. Ya. Ustaz, bisa ngisi ceramah nggak di rumah nih? Datang ya. Ini namanya kurang adab. Walaupun boleh-boleh saja. Ya. Jelas paham? Nah ini kita mengundang orang, mengundang manusia. Gimana kita pengen ngundang Allah? Ya. Kalau pengen doa kita diijabah sama Allah, penuhin dulu panggilan Allah. Apa panggilan Allah? Sholat paling utama. Sholat. Ya. Kalau kita sudah memenuhi panggilan Allah, maka Allah akan mudah memenuhi permintaan kita. Falyastajibuli. Yang kedua, wal yu'minu bi, beriman kepadaku, kata Allah. Nah, maka kalau kita pengen doa-doa kita
diijabah oleh Allah. Nah, dituliskan di sini oleh muallif ada beberapa adab-adabnya. Ini dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali. Ya, ini saya ringkas. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ada doa yang pertama, yatarassadu li du'aihil awqatasy syarifata. Hendaknya seorang yang berdoa itu mencari waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang doa itu mudah diijabah. Kapan? Kayaumi arafata minas sanah, seperti hari Arafah ya, yang adanya cuman sekali dalam setahun ya. Makanya tuh hari Arafah itu umumnya orang ya yang pergi haji, ntar besok nih ya, bulan haji ya, ada hari Arafah itu tanggal 9. Nah, bagaimana kita yang nggak pergi haji? Ulama-ulama udah nyontoin kita, kalau kita nggak pergi haji maka tasyabbuhlah dengan orang yang di Arafah ya. Biasanya pondok-pondok besar ngadain tuh, kayak Darul Islah termasuk ngadain. Kita pengen dapat fadilah nih, orang-orang yang haji, orang-orang yang wukuf di Arafah, datang tuh ke tempat-tempat itu, tasyabbuh, serupain mereka. Ngapain kita? Duduk berzikir berbarengan waktunya dengan hari Arafah. Ya. Nah, jadi doa tuh di waktu itu, doa kita mustajab. Kapan lagi? Wa ramadhana minal ashhur, dan dari bulannya ada bulan suci Ramadan tuh ya. Itu juga waktu yang mustajab tuh ya. Banyakin doa di bulan suci Ramadan, tapi udah lewat. Enggak apa-apa lewat. Ada lagi yang ketiga, wa yaumil jumu'ati minal usbu', dan juga ada yang mingguannya, yaitu apa? Hari Jumat. Tuh ya, itu perbanyak kita berdoa tuh ya. Wabil khususnya antara dua khutbah. Khotib nih lagi naik mimbar kan turun, nah itu tuh kita berdoa di situ. Siapa yang doanya ya bertepatan dengan ijabah Allah, maka Allah langsung ijabah doa tersebut. Dan juga apa? Seperti hari Jumat ba'dal asar ya, Sa'ah Fatimiyah. Ya, cuman di kita jarang ya orang-orang yang menghidupkan Sa'ah Fatimiyah itu. Ya, padahal di tempat-tempat lain di Hadramaut khususnya itu dihidupkan betul itu ya. Waktu-waktu ba'da asar hari Jumat ya. Itu namanya Sa'ah Fatimiyah. Ya, nanti itu mudah-mudahan nanti pelan-pelan nanti lama-lama mulai ramai itu. Kayak dulu ya, tasyabbuh biyaumil Arafah itu dulu nggak ada. Zaman dulu tasyabbuh biyaumil Arafah adanya di mana? Di Tarim, di Hadramaut, di tempat-tempat khusus, nggak, di Indonesia nggak ada. Tapi lama-kelamaan mulai itu banyak habaib yang mengamalkan, kiai yang nyontohin, lama-lama ya jadi kebiasaan. Ya. Kayak contoh Muharram, dulu kagak ada Muharram, acara pohoe obor kagak ada satu ya. Kagak ada acara-acara menghidupkan Muharram, kagak ada. Tapi lama-lama Pak muncul tuh. Ya. Nah, jadi kita nanti kalau misal ada waktu tuh ya coba menghidupkan tuh hari-hari tersebut, kita minta sama Allah ya segala macam hajat kita. Wa waqtis sahar minal lail. Nah, kalaupun nggak bisa juga dapat di hari Jumat, nggak keburu. Wa waqtis sahar minal lail, pada waktu sahur. Nah, tadi makanya qasidah apa tadi? Ya, waktu sahur ya. Jadi di waktu sahur itu doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ini ajib nih qasidah waktu sahur nih. Ya. Ini ada kalimat begini. Kam min sakimin bihazal waqdina la shifa. Wa kam min sakimin bihadzal waqt nala syifa. Berapa banyak orang sakit di waktu tersebut, di waktu sahur mendapatkan kesembuhan. Ya. Hatinya yang sakit Allah sembuhkan. Hatinya punya penyakit dengki Allah hilangkan. Begitupun badan. Orang kalau sakit-sakit bangun subuh, mandi datu subuh, Allah sehatkan. Ya. Wa kam min sakimin bihadzal waqti nala syifa. Wa kam bihi ittasal min abdi bil Mustafa. Berapa banyak orang di waktu sahur yang menyambung hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Di waktu zuhur nggak khusyuk, asar nggak khusyuk, waktu malam sepi nggak ada orang, kesambung sama Nabi. Ya tuh.
Wa qabalathul mawahib zahiran wal khafa. Dia mendapatkan hadiah zahiran wal khafa, baik yang zahir maupun yang enggak zahir, yang khafa, yang tersembunyi. Wa nazalathu lataif khairiman latafa, dan turunlah kepadanya lataif, kelembutan dan kasih sayang dari Allah, ya, dari zat yang maha indah dan maha lembut. Subhanallah, ya. Jadi waktu sahur ini luar biasa, ya. Makanya ulama ngajarin kita nih, kalau kita nggak bisa menghidupkan malam ke Imam Hanafi, nggak bisa mendirikan malam ke Imam Syafi'i, minimal cari waktu sahur. Minimal cari waktu sahur. Kapan waktu sahur? Sebelum subuh, ya, setengah jam dah sebelum subuh, itu waktu sahur. Itu waktu yang sangat-sangat mulia. Niatin di hati kita, ya. Niat, cuman tidur jangan jam 2 juga. Tidurnya jam 2 ya. Bangun subuh. Ya syukur bangun subuh, kadang jam 7 gitu. Tidurnya jam berapa? Jam 12 dah, jam 1 dah, jam 11 dah, sorean dikit tuh. Ya. Jadi kembali lagi tadi, kalau kita nggak bisa menghidupkan malam seperti Imam Hanafi yang full satu malam penuh, atau kayak Imam Syafi'i yang diisi setengahnya dengan ibadah, minimal kita ngambil waktu sahur. Qala ta'ala, ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Tuh. Dan di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, ya. Salah satu amalan yang diamalkan sebagian wali ketika waktu sahur, mereka mengucapkan ana ya Allah, ana ya Allah, ana ya Allah, ya. Doanya gitu, saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah. Baca gitu, ana ya Allah, ana ya Allah. Lantas ada yang bertanya, kok ana ya Allah? Itu wiridan saya baru dengar itu. Itu berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Di mana dalam hadis yanzilullahu ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Tiap malam Allah turun ke langit dunia. Yang dimaksud turunnya Allah ini bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika tersisa hanya sepertiga malam terakhir. Fayaqulu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berkata, berfirman, man yad'uni fa astajibulah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah. Jawabannya apa? Ana ya Allah. Ya. Man yas'alni fa'utihi. Siapa yang minta kepadaku, aku kasih. Jawabannya apa? Ana ya Allah. Wa man yastaghfirni fa'aghfirlah. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Jawabannya apa? Ana ya Allah. Jadi jawabannya ana ya Allah. Itu sepertiga malam tuh Allah turun, nyamperin kita hambanya, cuma nanya, siapa yang minta hajat, ane kasih, ana ya Allah. Siapa yang minta sesuatu, ane beri, ana ya Allah. Siapa yang minta ampun, ane ampuni, ana ya Allah. Ada kita baca ana ya Allah, ana ya Allah, ana ya Allah tuh. Ya, cuman jangan jadi kayak wiridan cepet, ana ya Allah, ana ya Allah, ana ya Allah, ana ya Allah. Kagak gitu, pelan, sebagaimana kita sedang ngobrol dengan Allah, ya. Makanya ada sebagian sufi ini mendawamkan kalau baca Fatihah, bacanya itu apa? Lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tuh, bacanya dijedah. Enggak pakai wasol, enggak dijedah. Ditanya, "Kenapa kok antum bacanya dijedah?" Dijawab, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika orang sholat dia baca suratul Fatihah, dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah setelahnya berkata, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah, hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim,
athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Jadi ada sautannya. Ada apa? Ada sautannya. Jadi enggak sekedar kita ngomong sendiri, enggak. Ketika kita baca surat Al-Fatihah, tiap ayat Allah sautin, cuman kita kagak dengar. Kalau seandainya kita ngedengar suaranya Allah, ya. Meninggal manusia tuh. Jadi dinikmatin tuh ya. Ana ya Allah tuh ya Allah. Nah, itu yang pertama ya. Apa yang pertama? Adab doa, cari tempat yang mustajab tuh. Ya, dia waktu yang mustajab ya tuh. Jelas ya. Yang kedua, asani ayaktanimal ahwala syarifata. Ya, kita cari keadaan-keadaan yang mulia tuh. Bukan hanya waktu yang mulia, keadaan yang mulia. Kapan itu? Kahali zahfis sufufi fi sabilillahi ta'ala. Itu kayak orang lagi berbaris pengen perang tuh. Ya, kalau kita nggak ada di sini ya. Perang sarung nggak dianggap perang fisabilillah ya. Perang lagi baris, udah baris rapi, nah itu tuh doa di situ. Itu doanya mustajab. Ya. Cuman kita nggak dapat. Yang kedua, wa inda shaum, ketika puasa tuh. Kenapa? Baginda Rasul mengatakan as-shaimu la turaddu da'watuhu. Orang yang lagi puasa doanya nggak ditolak. Ya. Makanya beruntung banget kita kemarin tuh Ramadan ya. Udah bulan Ramadannya dimustajab doa kita. Yang kedua, orang puasa doanya diijabah. Tuh. Luar biasa tuh bulan Ramadan ya. As-shaim la turaddu da'watuhu. Orang puasa nggak ditolak doanya. Yang ketiga, wa inda nuzulil ghais, ketika turunnya hujan, al-ghais. Ya. Ketika turun hujan ini yang banyak ya. Kalau kita turun hujan doanya apa itu? Allahumma shayyiban nafi'an ya. Allahumma shayyiban, apa artinya? Allahumma ja'al hadza ya as-sayyib sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Itu dibuang tuh maf'ulnya ya. Maf'ul saninya ditongolin. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang manfaat. Makanya langsung sayyiban nafi'an. Kapan lagi doa diijabah? Wa inda iqamati shalawatil maktubah, dan ketika kita melaksanakan sholat yang maktubah, yang fardu. Ya. Ketika lagi sholat tuh doa. Kapan doa lagi sholat? Kapan aja. Mau lagi qiyam, mau lagi ruku, mau lagi sujud, mau lagi tahiyat, kullul makan fi shalah makanul istijabati doa. Setiap tempat dalam sholat itu tempat diijabahnya doa. Ente diri. Ada gak doa di situ? Ada, banyak. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW kalau doa dalam sholat, ketika beliau lewat ayat rahmat, ayat yang berbicara masalah rahmat, beliau berdoa, Allahumma rzuqna minhu. Ketika berdoa baca Quran lewat ayat tentang azab, beliau beristiazah, ya, Allahumma a'udzubika minhu. Ketika ruku, Rasul berdoa, ya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, ya Allah ampunin saya. Ketika sujud pun sama ya. Bahkan kalau kita lagi sholat tuh ya, wa aqrabu ma yakunul abdu fis shalah, sedekat-dekatnya tempat seorang hamba denganku, kata Allah, adalah ketika hamba tersebut lagi dalam kondisi sujud. Fa'aktsirud doa, perbanyak doa di sujud. Cuman kata ulama kalau lagi jadi imam jangan. Ya, bahkan bisa dikatakan makruh. Kenapa? Karena nanti bikin gelisah jamaah. Ini doanya panjang, 1 lembar doanya. Makmum udah nunggu ini kagak bangun, imam pingsan apa nih? Ya. Jadi kalau kita lagi jamaah jadi imam nggak boleh banyak-banyak baca doa, cukup baca yang udah diajarkan Nabi Muhammad. Ya. Selesai, duduk sama. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Doa semua. Bahkan pas tahiyat. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya
wal mamatu min fitnatil masihid ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa. Jadi nggak salah kalau sholat diartikan sebagai apa? Doa. As-sholatu hiya du'a'u. Kenapa dikatakan as-sholat hiya doa? Karena memang isinya sholat doa semua. Ya. Jelas. Ba'da sholat, setelah sholat, setelah assalamualaikum warahmatullah, doa lagi kita. Apa bacaannya? Ya, sebagian ulama menganjurkan kalau habis sholat kita ucapkan alhamdulillah. Jadi pas lagi usap muka tuh alhamdulillah tuh. Ya. Jelas. Jadi kita bersyukur ame Allah atas nikmat kita bisa dikasih taufik untuk ngerjain sholat. Ya. Nah jadi ketika selesai sholat doa. Doanya apa? Alhamdulillah. Emang alhamdulillah doa Ustaz? Doa kata Rasulullah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebagus-bagusnya doa alhamdulillah. Malah paling bagus. Ya. Makanya kalau kita berdoa mulainya apa? Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi namahu wa yukafi'u mazidah. Kita berdoa dengan alhamdulillah. Ya. Mau nambah nikmat sebenarnya nggak usah minta-minta, nggak usah. Cukup alhamdulillah aja. Itu doa nih. Ya Allah kasih saya rumah, ya Allah kasih saya mobil, ya Allah kasih saya duit, ya Allah kasih ini kasih itu. Nggak perlu, cukup aja alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Ya. Makanya zikir sebelum sholat tuh yang diajarkan sama Hai Umar ya dalam kitab Khulasah itu bacanya begitu. Alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha. Jadi enggak alhamdulillah, ngejar hatam itu, ngejar kelar ya. Kita enggak ngejar kelar, kita lagi ngobrol sama Allah, kita lagi minta sama Allah dengan wasilah kita muji-muji Allah. Betul? Orang kalau kita puji mulu lama-lama bagi enggak? Bagi. Rehan ganteng banget Rehan, yang bener ente. Ya. Nih, buat jajan tuh dikasih. Bang Jimmy kayaknya makin hari makin glowing mukanya. Ya salah. Ustaz udah makan belum? Ayo kita makan mie ayam. Nah tadi ketaktir gitu. Banyakin muji. Cuman jangan ngejilat ya, jangan ngejilat. Bedanya apa Ustaz? Muji ame ngejilat. Kalau muji bener-bener itu pujian pas buat orang. Ya. Kalau ngejilat ngomong nggak bener, nyenengin hati orang. Ada orang mukanya gelap, hitam. Kita bilang muka lu putih banget gitu. Itu namanya bukan muji, menghina. Namanya apa tuh? Menghina. Jadi kalau kita muji apa adanya aja. Ya. Ada orang nih mukanya hitam, habis sholat johor kan beda auranya orang yang udah sholat johor sama yang belum. Kita bilang, muka lu adem banget kayak ubin masjid. Masya Allah. Itu disunnahkan itu. Itu namanya muji karena sesuai. Yang nggak sesuai ada orang gendut banget. Kita bilang lu kurus banget itu tuh. Itu namanya menghina. Tuh ya. Hati-hati ya tuh. Kita jangan sampai salah muji orang. Muji ada ilmunya tuh ya. Muji yang real, yang orang lagi kerjakan. Tuh ya. Nah. Wa khalfas sholawat. Dan juga disunnahkan ketika ya setelah sholat tuh ya. Wa bainal adzan ya, dan di antara adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Kenapa? Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa di antara azan dan qomat tidak ditolak. Nggak ditolak. Biasain tuh ya habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nih habis qobliyah doa. Kalau sholat subuh doanya apa? Allahumma robba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadinin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Itu doa. Ada yang menganjurkan bacanya sambil rebaan, ada yang menganjurkan duduk cukup. Nggak perlu rebaan tuh.
Ya, dianjurkan doa ya antara dua azan. Ya. Wa halatis sujud, dan dianjurkan berdoa ketika dalam keadaan sujud. Ya, berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih 'azza wa jalla wa huwa sajid." Tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah berdoa. Tapi nih, dalam riwayat Ibnu Abbas, baginda Rasulullah SAW bersabda, ya, qala inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan. Fa amma ar-ruku' fa'azimu fihi ar-rabb wa amma sujud fajtahidu fihi bid-du'a fa innahu ya qumina an yustajaba lakum. Dikatakan di sini ya dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata dari Rasulullah SAW bersabda, aku dilarang baca Quran dalam keadaan ruku ya dan dalam keadaan sujud. Ingat, nggak boleh baca Quran, ayat Quran dalam keadaan ruku dan sujud. Kata ulama hukumnya makruh. Ya. Terus apa yang kita baca? Fa'ammar ruku' fa'azzimu fi rabb. Adapun ketika kita ruku' maka besarkanlah Allah, agungkanlah Allah. Bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Adapun sujud maka perbanyaklah doa. Tuh, ya. Perbanyak doa. Ustaz, kalau kita minta pakai bahasa Indonesia bagaimana? Enggak boleh. Ya, orang yang ngomong bahasa Indonesia dalam sholatnya batal. Ya Allah mobil, ya Allah mobil, ya Allah rumah, batal sholatnya itu. Yang boleh apa? Pakai bahasa Arab. Cumannya malu minta dunia lagi sholat. Pas sujud sayyarah ya Allah, sayyarah ya Allah, sayyarah. Lah ya. Doa apa? Minta yang Nabi pinta. Apa yang Nabi pinta? Ya. Yang Nabi pinta adalah segala yang berkaitan dengan akhirat tuh. Kenapa kok minta dalam keadaan sujud? Karena di sujud itu dijamin diijabah buat kalian, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bil haqiqati yarji syaraful awqat ila syarafil halati aidha. Maka secara hakikat yarji'u kembali syaraful awqat, kemuliaan waktu, ila syarafil halat, kepada kemuliaan keadaan. Artinya apa? Ini waktu mulia, waktunya bagus, cuman kitanya kagak bagus, nggak dijabah sama Allah. Ya. Makanya kembalinya kemuliaan waktu bergantung dari kemuliaan apa? Keadaan. Id waktu sahar, waktu safail qalb, wal ikhlasi wa faragih minal musyawwisat. Karena kenapa waktu sahur itu waktu yang Allah ijabah? Ya, ada alasannya. Karena waktu sahur waktu sofail qalbi, waktu hati lagi bersih-bersihnya. Hati kita nggak banyak kesibukan, nggak dipikirin kerjaan, nggak mikirin yang lain-lain, kosong tuh hati. Wa ikhlasihi, waktunya ikhlas. Orang kalau waktu sahur itu doanya ikhlas, ya, bukan buat pamer-pameran sama orang kan gitu. Ya. Ibadah yang paling ikhlas kapan? Ibadah malam. Di mana orang udah pada tidur, di mana orang pada kagak ngelihat, itu yang paling afdal. Makanya paling ikhlas doanya malam. Wa faragihi, dan kosongnya hati, minal musyawwisati, dari segala yang mengganggu hati itu ya. Makanya kalau kita minta sama Allah itu sebenarnya kapan aja boleh, cuma dengan syarat hati kosongin. Kenapa para aulia ketika mereka minta diijabah doanya? Karena ketika mereka minta pakai hati. Kalau kita minta pakai mulut, kadang mulut kita ngomong, hati kemana? Ya. Itu jadi kekuatan hatilah yang membuat doa itu diijabah. Alhamdulillah, jazakallah. Jelas? Lalu yang kedua, wa yaumu arafata yaumul jum'ati waqtul ijtima'il hammi wa ta'awunil qulub ala istidrari rahmatillahi azza wa jal. Hari Arafah dan hari Jumat, kenapa dikatakan waktu yang mustajab? Karena dia waqtul ijtima'il hammi, waktu hati itu penuh ya dengan ham, kesedihan ya.
wa ta'awunil qulub, dan bisa membantu hati ala istidrari rahmatillah, untuk mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaumul Arafah kenapa dikatakan waktu mustajab? Karena orang pada kumpul di situ semua. Berapa orang di Arafah? Maka hitung dah jutaan. Sama hari Jumat. Hari Jumat sama. Kenapa doa di hari Jumat diijabah sama Allah? Karena hari Jumat orang pada apa tuh? Kumpul. Ya. Makanya yang kita harap nih, kalau ikut acara haul, acara maulid, yang kita harap itu kumpulnya. Kita bisa aja bikin maulid sendiri di rumah, bisa nggak? Dengan alasan baca maulid aja di rumah sendiri lah, beda. Baca maulid di acara haul, ame di rumah sendiri, beda. Kalau kita di acara haul, saya yakin di dalam acara haul ada wali gak? Ada orang soleh gak? Ada ulama gak? Ada orang tua gak? Ada musafir gak? Itu berapa banyak tuh acara-acara haul, musafir semua itu. Yang kebanyakan ikut apa tuh? Orang musafir, banyak orang-orang musafir. Bahkan mungkin ada juga yang lagi puasa di situ. Yang doa orang puasa, yang doa di acara haul orang musafir, yang doa di acara haul ulama, wali, orang soleh. Kira-kira dijabah gak sama Allah? Oh, masya Allah ya. Ini ada 40 orang gak nih? Coba hitung, ada gak 40 orang? Ada kali? Panju Pandu. Ada 40 orang. Kata ulama, tidaklah berkumpul 40 orang, melainkan di dalamnya ada satu dari wali Allah. Tuh. Cuma kita nggak tahu yang wali Allah siapa, kita nggak tahu ya. Mungkin aja kali, mungkin yang lagi tidur kali yang orang ada dosanya kan ya itu. Ya. Jadi kembali lagi, kalau mau doa diijabah ya, apa tuh tadi caranya? Caranya kumpul ame orang soleh tuh. Ya. Beda ya, orang zikir sendiri ame zikir ame wali, beda ya. Orang zikir di rumah subhanallah subhanallah subhanallah, ame zikir di makom wali, di makom aulia, di makom keramat, beda. Kenapa? Nih kata ulama, orang yang berzikir di rumahnya sendirian, dia dianggap berzikir dengan kemampuan dirinya, dengan kualitas zikir dia. Tapi kalau dia berzikir di maqam aulia, maka dia dihitung, ditulis dengan kualitas zikir wali yang dikunjungi. Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau kita zikir di maqam aulia, yang dihitung zikirnya siapa? Zikirnya yang dikubur. Ya. Itu bedanya berzikir di maqam wali dengan berzikir di makom selain wali, atau di rumah kita, beda ya. Makanya ini yang nggak banyak diungkap oleh orang-orang ya. Kenapa para aulia mengatakan siapa yang berziarah ke makam kuburan wali paling minim diampunin dosanya, paling tingginya dia akan mendapatkan makam tu aulia? Karena itu ya. Makanya saya punya teman tiap hari ke Habib Kuncung, tiap hari. Kalau kita kan kayak Puncung biasanya berapa kali? Seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali, kadang kagak gitu. Ini setiap hari. Kita bingung kok antum bisa setiap hari. Sebelum kerja kayak Puncung, hari besoknya kayak Puncung lagi, hari besoknya kayak Puncung lagi. Setelah berbulan-bulan berzikir di situ, subhanallah, Allah perjumpakan dia dengan sahibul maqam. Bisa ketemu dengan sahibul maqbarah tuh. Wasilah apa tadi itu? As-siqah, keyakinan. Ya. Makanya penting kita punya keyakinan. Ya. Al-imdad ala hasabil isti'adah. Ya. Al-madad ala qadril mashhad. Pemberian Allah bergantung dari keyakinan kita sama wali, sama ulama tuh. Kita belajar bahasa Arab aja kalau nggak yakin ame gurunya kagak masuk. Belajar nahu nih, ame gurunya kurang yakin, kayaknya salah ada gurunya, nggak masuk tuh ilmu. Bagaimana kita pengen mendapatkan kewalian, kesolehan, kalau nggak percaya sikoh dengan sang guru, nggak bakal diterima, nggak bakal dikasih sama Allah tuh. Ya.
Nah, itu bedanya ya. Bedanya doa sendiri sama doa bareng. Kalau bareng-bareng insya Allah. Ya. Makanya beruntung nih antum di sini datang. Misalnya antum bawa air nih, guru tolong doain. Ya. Yaudah, kita baca Fatihah bareng-bareng. Baca Fatihah bareng-bareng. Kenapa bareng-bareng? Karena keberkahannya di situ. Ya. Jadi ente juga bisa, asal Fatihahnya apa tuh? Bareng-bareng. Kalau mungkin kita baca Fatihah sendiri kurang tokcer. Tapi kalau kita baca bareng-bareng, Allah akan ya anggap dan Allah nilai yang terbaik dari zikir antum. Misal contoh nih, kita orang biasa, sebelah kita nih ada orang soleh. Yang Allah lihat yang orang soleh itu, Allah nggak lihat kita. Yang Allah reken yang soleh itu, ya kita mah nggak direken sama Allah. Sama dengan sholat berjamaah yang dilihat yang paling khusyuk di situ. Gitu. Asalis yang ketiga, an yad'uwa mustaqbilal kiblah. Dia berdoa dalam keadaan menghadap kiblat. Ya. Ini anjuran ya. Kalau kita berdoa dianjurkan menghadap kiblat. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal mauqif bi Arafah. Rasulullah suatu hari mendatangi tempat di padang Arafah. Ngapain Rasulullah? Wastaqbalal kiblah, beliau ngadep kiblat, walam yazal yad'u, dan beliau terus berdoa hatta gharabatis syams, sampai matahari terbenam. Tuh Rasul aja yang doanya udah diijabah, kalau berdoa suka nyari arah apa? Kiblat. Gitu. Ini satu anjuran ya, sebenarnya nggak mesti, cuman Rasul ngajarin kita. Seandainya Rasul belakang kita juga Allah ijabah doanya, tapi ini ngajarin kita. Ya. Banyak tuh. Rasul wangi nggak? Rasul wangi nggak? Keringatnya Rasul wangi nggak? Rasul pakai minyak wangi nggak? Pakai. Kagak, gimana itu ngaji di mana? Rasul pakai minyak wangi nggak? Pakai. Padahal wangi nggak? Wangi. Kenapa Rasul pakai minyak wangi padahal wangi? Ngajarin kita. Ya. Tanpa minyak wangi Rasul sudah wangi. Nah, wa yarfa yadayhi, dan dianjurkan mengangkat kedua tangannya bi haitsu yura bayadu ibtaihi. Ya, sekiranya dapat terlihat putih ketiaknya ini. Ya. Jadi kalau kita doa angkat tangan. Sekiranya itu kita punya ketiak terlihat. Nah, sebenarnya ya ini ada beberapa kaifiat ya. Yang pertama, kalau kita berdoa angkat tangan seperti ini normalnya. Ada yang sampai begini. Nah, ini dia. Orang kalau sudah sangat-sangat butuh udah begini tuh doanya. Angkat tangan sampai putih ketiaknya kelihatan. Ya. Dan ini pernah dikerjakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, suatu hari, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar, lagi perang Badar, itu pasukan Muslimin cuma 313, wakilah 314. Ya, pasukan musuh 1000, 300 lawan 1000, udah nggak seimbang. Pasukan baginda Rasul bukan orang tukang perang, petani. Pasukan Quraisy musuhnya orang-orang Mekah, tukang perang, tukang berantem. Kira-kira secara logika yang menang yang mana? Yang banyakan, yang lebih ahli perang. Tapi Rasulullah enggak. Rasul enggak putus asa. Rasul angkat tangannya, faman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan urusannya sama Allah, Allah cukupi. Dia angkat tangannya, minta sama Allah. Saking lamanya Rasul angkat tangan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, hasbuka ya Rasulullah. Ya Rasul, dah cukup ya Rasul, doamu diijabah, nggak perlu angkat tangan lama-lama. Karena Rasul lama angkat tangan tuh berdoa minta sama Allah tuh, kan capek angkat tangan, kan bener gak? Kita aja kalau doa nih, yang doa lama banget dari mulai diri begini tangan sampai ke bawah tuh tangan kita. Kenapa? Capek angkat tangan. Rasul angkat tangannya, Sayyidina Abu Bakar kasihan, ya Rasul hasbuka ya Rasulullah, cukup dah ya Rasul, cukup. Ya. Jelas tuh ya.
Udah dijamin sama Allah menang tuh. Kalau ente berang lawan orang-orang kafir, menang, dijamin sama Allah. Tapi Rasul nggak meninggalkan doa tuh. Padahal dijamin menang, tapi Rasul tidak meninggalkan doa. Ini adab namanya ya. Ini adab tuh. Angkat tangan seperti ini kayak orang lagi butuh banget. Nah itulah ya. Kalau kita nih dijamin menang ya, contoh nih ya, apa deh kalau jadi boat ya, perang sarung, dimodalin isim biar kebal. Ketemu anak STM megang celurit gede-gede banget, perlu nggak doa? Hah? Pada berdoa nggak? Enggak, orang udah yakin nih. Kemarin diuji tekbal Tuhan, kebacok nggak nempan. Doa nggak? Nggak berdoa. Kenapa? Udah yakin. Nabi enggak, Nabi berdoa, minta sama Allah, padahal Allah udah janjikan bahwa kalau lawan itu orang menang. Tapi masih doa. Tuh lihat ngajarin Nabi. Ya. Nabi aja yang udah luar biasa dijamin kehidupannya, kemenangannya, masih berdoa. Maka kita jangan lepas doa. Jangan mentang-mentang bapak kita orang kaya, mau kawin gampang aja, mau nikah gampang aja, jangan sampai kita ninggalin doa, jangan. Tetap berdoa. Ya. Banyak orang yang kaya ngeremehin urusan. Gampang kawin mah. Ya. Tapi apakah menjamin kalau kita punya orang tua kaya, orang tua kita banyak duitnya, antum bisa dapat perempuan soleha? Nggak jamin. Bisa jadi orang kawin sama antum karena duit. Kan mahal tuh di situ. Nah makanya kita doa. Kan nggak sedikit artis yang kaya, duitnya banyak, ujung-ujungnya pisah, ujungnya Kenapa itu? Jangan diremehin doa. Ini masalah sepele, kecil bentuknya, tapi besar manfaatnya. Cuman sekedar keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, jangan ditinggal. Ke warung misalnya, ke Aliklas deket banget, jangan salah. Ya, orang tua saya waktu itu naik motor, tabrakan di dalam gang. Sampai dijahit 11 jahitan. Coba. Enggak di jalan raya, di dalam gang. Udah pengen pulang, udah pengen nyampe rumah. Ya. Dari puncak itu jalan pulang sampai gang 14, sampai gang Markas, udah tenang, udah nyampe. Belum tentu selamat. Nggak ada jaminan orang selamat. Makanya jangan remehkan doa. Contohnya Rasul nggak perlu doa. Apa yang terlintas di hati beliau pasti Allah kabul. Tapi Rasul masih doa ngajarin kita. Sallu ala Muhammad. Summa yang bagi an yamsaha bihi mawajhah fi akhir doa. Kemudian sepatutnya selayaknya seseorang yang sudah berdoa yamsaha bihi mawajhah, diusap diusap dengan tangannya akan wajahnya fi akhirid doai, pada seluruh doa tuh. Cuman ada perbedaan, kalau ngusapnya ini doa sebelum tidur itu ditiup dan diusapkan ke seluruh tubuh. Kalau doa biasa enggak. Ya, kalau kita punya anak pun sama, kita bacain, kita tiupin, kita usapin badannya, itu juga sama, disunnahkan. Qala Umar radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fid du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihi mawajha. Dalilnya adalah qaul Sayyidina Umar, kata beliau, idza madda yadayhi, baginda Rasul kalau menjulurkan kedua tangannya, ngangkat tangannya ketika doa, lam yaruddahuma, maka tidak diturunin namanya Nabi sampai dia usap kedua wajahnya yang mulia. Wa qala Ibnu Abbas, kana sallallahu alaihi wasallam idza da'a dhamma kafaih. Baginda Rasul, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau doa didempet itu kedua telapak tangannya gini, nggak begini, tapi dia itu. Wa ja'ala butunahuma, dijadikan bagian dalamnya butunnya, mimma yali wajhahu, itu menghadap wajahnya begini, menghadap wajah. Fahadhihi hayatul yad, inilah ya bentuk tangan ketika berdoa. Wala yarfa basarahu ila sama, dan Nabi kalau doa nggak pernah ngangkat ke langit itu. Begini misalnya. Kalau begini masih nunduk gini. Ya. Jelas ya.
Tapi ini khilaf ya, ada ulama mengatakan ya kiblatnya sholat ke Ka'bah, tapi kiblatnya berdoa ke langit. Jadi sebagian ulama kalau doa ya gini, ya, artinya nggak mutlak ya, agak mutlak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya itulah ya sekedarnya. Ntar begini Ustadz, kalau ada orang doa begini boleh nggak? Boleh, ya kan? Kita kan taunya begini, ya udah begini. Kalau belum tahu yang begini, ya nggak usah begini. Sama kayak adab makan sunnahnya angkat kaki. Kalau nggak, ya duduk tawarruk. Ustadz kalau apa namanya bersila ada nggak tuh? Kalau nggak tahu jangan nyalain orang, ya, karena masing-masing orang punya ilmu, tuh ya. Nah jadi makanya tuh kalau ilmu kita itu belum cukup buat nyalain orang ya, ilmu kita baru cukup buat kita amalin diri sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan Allah jadikan kita orang-orang yang mustajabud da'wat. Allah kabul segala hajat-hajat kita, Allah berikan kemudahan pada urusan kita, Allah dekatkan kita pada orang-orang yang diijabah doanya sehingga kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah syaril Fatihah karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair waj'alna wal hadirina min ahsanil ahli khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana tarafna